University of Heroes. Dikenal akan karakter positif dan mental yang kuat, alumni Institut Teknologi 10 November kian memberi kontribusi nyata dan kreativitas yang tinggi di bidang industri, pengembangan nasional, riset, teknik, maritim, hingga di bidang sosial. Institut Teknologi 10 November juga kerap menanamkan nilai kepahlawanan dalam mencetak lulusan anak bangsa terbaik dengan etos kerja tinggi, loyal, sederhana, dan bertanggung jawab dalam pengabdian di bidang yang digeluti. Melalui Viva Talks, mari kita mengenal lebih dalam akan resilience vibes dari para pahlawan kita, because we are the humble professionals. Viva Talks, revealing the resilience vibes of ITS alumni. Institut Teknologi 10 November. Kalau dengar kata ini, apa sih yang ada di pikiran sobat kampus kalian, anak teknik? Suka gagap kalau berhubungan dalam konteks profesional, apalagi berkarir di kalangan expertise. Jangan salah sangka dulu, karena dalam Viva Talks episode perdana ini, bareng aku Lukman Ali, your host kali ini sedang bersama narasumber luar biasa kita, Mas Adven Huta-Julu, seorang alumni ITS Departemen Teknik Material dan Metalurgi tahun 2013 yang saat ini berkarir sebagai konsultan di World Bank. Kita bakal discuss lebih dalam tentang set your mindset for career breakthrough at development sector. Langsung aja, aku sudah excited ini, langsung kita sapa. Ini dia Mas Adven. Hai Mas Adven. Halo Lukman, halo teman-teman, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Mas Adven. Gimana kabarnya Mas Adven? Baik, luar biasa. Masih sehat-sehat nih. Alhamdulillah. Oke, posisi di mana ini Mas Adven? Sekarang domisilinya di Tangerang Selatan. Oh, oke. Tangerang Selatan. Itu ngekos kah atau bareng istri kah? Atau Masih single. Masih single, oke. Masih single ya. Aku juga baru tahu juga kalau ternyata background-nya Mas Adven ini sebagai alumni S1 Teknik Material dan Metalurgi ITS tahun 2013. Ya Mas ya, benar ya? Benar. Oke. Mungkin bisa diceritakan gitu, bagaimana awal mula karir seorang Adven gitu, yang awalnya background-nya teknik banget dan akhirnya memutuskan untuk berkarir di jalur konsultan, apalagi konsultan di World Bank gitu kan. Itu luar biasa banget menurut saya. Oh, sebenarnya aku nggak tahu apakah ini spesial atau enggak, tapi teman-temanku kan udah pada apply perusahaan, itu kan perusahaan yang bagus-bagus itu bukannya kan sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 gitu kan. Jadi ketika kita sudah selesai sidang, periode selesai sidang menunggu graduation, itu kan sebenarnya di saat itulah bukaannya perusahaan gede gitu. Nah, aku nggak apply sama sekali. Sementara teman-temanku udah apply, terus teman-temanku datang ke kampus bilang, "Fen, kamu nggak apply ini, kerja ini, gini gitu kan." Nah, aku di kampus enggak. Kenapa gitu? Aku nggak mau kerja, aku bilang gitu kan, aku malas. Oke. Ini justru berkebalikan ya, dikala semuanya lagi berlomba-lomba untuk ini apply, tapi seorang Adven Huta-Julu sendiri kayak, oke, aku nggak mau apply di situ gitu. Iya, jadi kayak waktu itu aku nggak terlalu excited untuk apply kerja gitu kan. Temanku bilang, "Lah, kamu ngapain?" gitu kan, kayak, "Oh, aku mau apply S2 aja lah," gitu kan, kayak, "Oh, ya udahlah kalau gitu," katanya gitu kan. Nah, cuman suatu ketika waktu itu ada teman yang memang sharing info bahwa ada lowongan intern di World Bank gitu kan. Waktu itu aku ingat itu intern waktu itu gitu kan. Wah, bagus nih gitu kan, kayak ini beneran menarik sekali untuk boosting CV, apalagi kalau misalnya apply S2 gitu kan. Kirimlah CV waktu itu ke mereka gitu. Kirim CV. Jadi ya aku nggak expect sesuatu yang lebih. Intinya adalah cuman drop doang gitu. Padahal kan kalau untuk apply magang atau misalnya juga ikut program-program lain, biasanya CV-nya yang memang benar-benar harus gitu kan ya. Ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan si yang punya program gitu. Nah, Benar. itu aku kayak nggak ada lagi utak-atik CV, yang penting CV yang ada drop aja, kirim email. Sesimpel itu gitu kan. Terus kemudian ya aku balik kerja. Waktu itu kebetulan di saat waktu-waktu menunggu itu aku punya project juga kan dari dosen lain gitu. Nah, aku ya udah fokus aja
ngerjain project itu dan ngerjain tugas-tugas lain gitu. Kemudian ada panggilan tuh. Oh, bukan panggilan, ada ini telepon gitu. Telepon. Nah, teleponnya ini kayak ya kita dari World Bank. Ini agak lucu sih. Karena kita pengen phone interview gitu kan biasanya ini kan ya ada janjian meeting gitu. Itu langsung saat itu juga Ya, itu telepon. langsung saat itu juga ya. Oh. Terus habis itu ditanya-tanya gitu dan kayak situasinya jadi lebih casual waktu itu. Waktu itu memang belum ada offering apa-apa gitu kan, belum ada offering apa, ngobrol-ngobrol, oke gitu kan. Terus habis itu selesai ngobrol. Terus kayak beberapa hari kemudian ditelepon lagi, terus offering gitu kan. Nah, pokoknya intinya di mindsetku adalah waktu itu aku harus keluar dari Surabaya nih, udah malas banget di Surabaya gitu kan. Kenapa tuh males, Mas? Udah bosan ya sama makanan Gebang. Keputih, aku sobat keputih guys. Oh, oke, keputih. Oke. Nah, aku pokoknya intinya ambil gitu. Yang penting ada kesempatan ambil gitu kan. Langsung hajar ya, libas abis gitu ya. Iya. Ambil gitu kan. Nah, terus kemudian waktu itu sebenarnya kan aku bilang kan aku ada project gitu kan. Nah, aku izin aja tuh sama bosku gitu. Ke Jakarta ada tawaran gini. Aku kerjakan dulu ya gitu. Waktu itu aku dikasih tawaran awalnya adalah 20 hari kerja. Kan konsultan kan emang bayarannya hari kerja gitu kan. Aku dikasih tawaran hari kerja, aku izin sama bosku waktu itu, diizinin 20 hari kerja sebulan, tapi ternyata itu melebar jadi 4 bulan. Wow, dari yang awalnya beberapa hari jadi 4 bulan itu ya? 4 bulan. Nah, waktu itu kan aku tetap tektokan kan, Bu, kayaknya nih masih banyak kerjaan gini. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa Fen, kalau misalnya kamu butuh stay di sana dulu, nggak apa-apa stay di sana dulu. Tapi kalau misalnya kita butuh bantuan, tolong ya kamu bantu kita online aja gitu kan. Oke Bu, gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu intinya selesailah yang 4 bulan, ternyata ini masih nambah lagi kan. Lanjut ya. Kalau nggak salah waktu itu aku balik ke Surabaya bulan 8 kalau nggak salah waktu itu 2018. Karena pertama kali engagementnya itu kan Januari 2018 gitu, bulan 8 atau bulan 7 gitu. Nah disitulah aku balik ke Surabaya, terus aku ketemu tuh sama si bosku, terus aku bilang, oh gini. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu lanjut aja di sana. Akhirnya ya dari yang awalnya coba-coba, tapi pada akhirnya emang rezekinya di sana gitu ya Mas ya. Iya. Nah, Mas Adven sendiri nih, kan background-nya orang teknik banget gitu ya, tapi pada akhirnya bekerja sebagai konsultan di mana mungkin itu lebih kepada kemampuan analisis strategi dan lain sebagainya yang cenderung ke soft skill terus berhubungan dengan pihak-pihak eksternal, klien-klien seperti itu. Nah, kok bisa sih akhirnya yang awalnya background-nya keteknikan banget, tapi akhirnya keluar dari zona nyaman itu ketika terjun ke dunia kerja itu sempat ngalamin shock akan budaya lingkungan kerja yang totally different sama apa yang dipelajari Mas Adven ketika di bangku perkuliahan. Terus gimana cara mengatasi shock culture itu? Aku shock enggak sih gitu. Oke. Udah dewa banget ini. Bukan. Dan bahkan menurutku aku sangat menyenangi gitu. Oke. Karena gini, beneran tadi kan aku bilang kan, aku tuh nggak siap terjun ke dunia industri karena memang aku merasa aku nggak punya skill yang dibutuhkan oleh industri itu. Maksudnya kalau kami misalnya harus punya skill ngelas gitu kan, atau misalnya menganalisis kegagalan suatu material gitu kan, yang harus punya sertifikasi gitu kan. Nah, ya mungkin theoretically aku tahu gitu kan, tapi implementasi di lapangan kan kita nggak tahu gitu kan. Dan aku nggak mau kelihatan bodoh gitu ketika misalnya harus terjun di lapangan gitu kan. Nah, ketika kita kerja di World Bank gitu, akhirnya waktu itu banyak studi kasus cerita kan sama expert-expertnya itu, misalnya cerita gini. Ya mungkin awalnya aku lebih banyak mendengarkan gitu kan, karena memang it's okay, memang itu masih fasenya gitu kan. Ya apa sih yang lu harapkan dari seorang fresh graduate Fresh graduate, benar. Ketika dia harus
duduk satu meja dengan orang yang memang udah di Udah sana expertise gitu ya? 25 tahun, 30 Iya. tahun gitu kan. Mhm. Dan untungnya memang waktu itu juga bosku juga cukup ini ya, cukup cukup baik ya gitu kan, Mhm. sangat sangat membantu proses belajarnya gitu. Jadi akhirnya waktu itu, bosku banyak mengajak diskusi dengan orang-orang expert, dari situ juga aku banyak belajar. Ini adalah sebuah skill yang theoretically nggak pernah diajarkan di kampus. Di bangku perkuliahan ya? Jadi kayak paling kita cuman apalagi misalnya anak teknik gitu kan, dikasih ngerjakan sesuatu, ya mungkin ini aku kali ya, ngerjakan sesuatu gitu, aku langsung cari cheat sheet-nya aja gitu kan, atau bahkan Iya. misalnya ada soal gitu kayak simply typing aja di di Google bahkan ketemu jawabannya gitu kan, nggak Mhm. tahu ini dari mana ke mana gitu. Mhm. Jadi selama selama awal-awal kerja itu memang kayak gitu, ini gimana banyak banyak ini sih, banyak banyak Google cari tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini, gimana, cerita historisnya, gimana filosofinya gitu kan. Nah, Mhm. itu yang aku miss ketika mahasiswa. Maksudnya kalau misalnya aku tahu kondisinya kayak gitu, mungkin aku akan belajar lebih keras ya waktu mahasiswa gitu. Oke. Oke. Terus kemudian bosku juga waktu itu sangat mengajarkan bahwa usia-usia muda ini, apalagi masih fresh grad, Mhm. pokoknya pekerjaan apa yang dikasih bos ke kamu itu usahakan kamu siap, masalah bisa ngerjain atau enggaknya nanti itu urusan belakang gitu. Belakang. Penting Mhm. kamu kerjakan. Karena gini, konsepnya adalah kalau misalnya Lukman sendiri punya suatu pekerjaan Mhm. dan Lukman ngasih ke orang itu sembarangan nggak ngasih, otomatis enggak kan? Karena Iya. pekerjaan itu pun akan mempengaruhi ininya kita sendiri, Kredibilitas juga kredibilitas ya, kita sendiri gitu kepercayaan. kan. Nah, dan si manajer cuman akan memberikan pekerjaan ke orang yang dia rasa ngerjakan Mampu. itu, Betul. gitu. Jadi ya pede aja, pokoknya kalau aku dikasih kerjaan ini berarti memang bosku percaya aku bisa mengerjakan itu, oke aku akan all out mengerjakan. Masalah nanti benar atau enggak itu urusan belakangan, kita iterasi aja diskusi sama bosnya. Oke. Berarti intinya adalah kemauan untuk belajar dan mendengar lebih gitu ya. Jangan jangan ambil porsi terlalu banyak karena emang mungkin kita sebagai orang yang belum punya pengalaman apa-apa, emang ya kita harus belajar dan mendengarkan dengan mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu gitu ya, Mas, ya? Iya, ini aku, menarik sih. Jadi, beberapa lulusan dari Harvard itu, ketika Mhm. mereka sebelum lulus dari Harvard itu mereka selama 6 bulan pertama, kamu belajar untuk mendengarkan gitu. Jadi, nggak usah sok pintar deh gitu. Jadi pokoknya Mhm. dan ini mungkin bisa dipelajari oleh lulusan-lulusan ITS gitu kan, meskipun kita Ya. intinya kita jangan sok tahu di suatu diskusi itu. Kita mendengarkan dulu, sebenarnya orang itu mau ngomong apa gitu. Karena dengan kita mendengarkan, orang itu akan mengeluarkan lebih banyak. Justru Mmm. kalau kita potong dengan kita sok tahu, otomatis si orang yang ingin memberitahu itu pun akan mengeluarkan informasi lebih sedikit gitu. Tapi kalau kita Betul. kita kan banyak gitu, meskipun kita udah tahu gitu. Ya, mendengarkan lebih banyak supaya, kita juga dapat ilmu lebih banyak. Oke, berarti itu, work from home atau WFO gitu, Mas? Work from home. Jadi, kita 100% work from home sejak akhir Februari atau awal Maret tahun lalu. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong masalah WFH gitu ya, aku mau tahu sih sekiranya gitu kalau WFH apakah workload dari perusahaan itu di zaman pandemi kayak gini itu nambah atau tetap kayak zaman-zaman sebelum WFH gitu sih, Mas? Oh, ada periodenya ya. Maksudnya ini terkait ke situasi dan kondisi pada saat kejadian. Misalnya nih, awal-awal corona kemarin kan itu sekitar bulan Maret mulai dari diberlakukannya PSBB. Kita juga karena klien kita adalah pemerintah, jadi yang sebenarnya yang lebih challenging itu kan pemerintah kan. Pemerintah tuh membuat keputusan bagaimana masyarakatnya harus menghadapi ini gitu. Karena Mhm. kita kliennya itu adalah pemerintah, otomatis kita pun harus adapt dengan situasinya pemerintah. Nah, di awal Mmm. bulan Maret, April kemarin itu banyak banget ini, diskusi kan, itu kayak challenging banget. Pemerintah banyak diskusi ke kita nanya, "Kira-kira gimana ya kita harus merespon situasi Covid ini?" Gitu. Jadi lebih banyak ke konsultasi sih, konsultasi publik dengan pemerintah waktu itu. Jadi sekitar 3 bulan awal itu lumayan stressful dan juga waktu itu kalau nggak salah ada ini kan, Omnibus Law. Oh, yes, heeh. Secara tidak sadar, kita bisa duduk di depan komputer itu kayak sampai jam 10, jam 12 malam Wow.
dan maksudnya kayak kita nggak capek gitu karena memang ya Ya. seakan duduk aja gitu, tapi lama-lama kayak nggak sadar akhirnya mentally exhausted gitu. Jadi kayak mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kayak, wah kok gue kayak gini sih gitu kan. Jadi Iya. capeknya itu jadi capek mental dan pikiran, bukan capek badan. Stressful gitu ya, Nah, stressful. Apa ya, jadi challenge-nya setiap orang yang ada di muka bumi ini yang lagi berjuang untuk ngehadapin corona gitu. Tapi Mas, aku juga mau pamer nih ya. Mungkin Mas Advent udah terakhir kali ke ITS tahun berapa ya Mas ya kalau boleh tahu sebelum aku pamer nih? oh 2018 kalau nggak salah, 2018. Oh ya, Oh, 2018 berarti barusan ya. Berarti udah tahu kalau ITS udah punya ini ya, taman apa? Air mancur di bundaran ITS sudah tahu ya? Tahu dong. Oh ya, ya jadinya nggak bisa sombong nih. Tapi sekarang ITS udah makin bagus, sumpah Mas, makin bagus. Kayaknya kalau misalnya kita nostalgia gitu ya, Mas Heeh. Advent nostalgia gitu, apa sih yang dikangenin dari ITS ketika kuliah di ITS? Ketika kuliah di ITS yang dikangenin itu, eee, mungkin main di perpus, Anak ITS online mainnya di perpus, sama kayak ITS TV, mainnya perpus lantai 6, negara tidur di bagian lantai 6. kantor, tidur di kantor. Iya, betul. Jadi kayak misalnya, capek kuliah atau ngerjain yang lain-lain, itu curi-curinya apa ya, kita ke kantor buat tidur gitu, kayak privilege. Oke, kayaknya Mas Advent ini, apa namanya, jiwa challenging-nya tuh kayak kerasa banget gitu, asal ada kesempatan, ya udah selama itu, apa, sesuai dengan passion aku, sesuai dengan apa yang aku harapkan, langsung aku libas abis gitu. Nah, untuk seorang, Advent Huta-Julu sendiri, melihat karir dalam hidupnya itu seperti apa sih? Apakah hanya sekedar, "Oke, aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku, untuk membantu orang tuaku," atau lebih dari itu? Di sini mungkin, apa ya, lebih lebih tergantung ke kondisi personal ya, gitu. Ya. Kalau untuk pada saat itu, aku mikir gini, yang penting aku dapat kerjaan, aku bisa menghasilkan duit gitu. Karena waktu itu kan kita mikir kan, pokoknya pas mahasiswa kita bercita-cita suatu ketika kita udah lulus, kita bisa kerja, kita bisa menghasilkan duit dan kita bisa, membantu keluarga gitu. Meskipun sebenarnya Mhm. keluarga nggak pernah Menuntut ya, gitu ya? mereka nggak Mhm. pernah nuntut, tapi kayak ketika kita ngasih sesuatu untuk bantu keluarga kayak ada kepuasan gitu kan. Nah, Mhm. waktu itu di situ gitu kan kayak intinya adalah, aku harus dapat kerja, terus ngasilin duit, terus bantu keluarga gitu. Nah, eee, itu di fase aku merasa sekarang aku kerja terhitung sekitar 3 tahun, Mhm. kayak aku mulai shifting nih, aku mulai shift. Maksudnya puji Tuhan kayak financially udah mulai stable, aku Mhm. udah punya apa, penghasilan, terus menurutku juga aku nggak butuh banget duit yang banyak-banyak banget. Jadi kayak pekerjaanku ini apakah memang memberikan dampak ke orang, terus apakah memang Oke. pekerjaanku ini, membantu hidupnya orang gitu. Jadi lebih ke Mhm. impact gitu, Mhm mhm. itu sih. Kalau sekarang tetap kita kerja menghasilkan uang, tapi yang nggak yang ambisius banget harus harus gajinya gede banget gitu. Oke. Kalau mungkin saya coba tebak, itu mungkin ada pengaruh gitu ya, kan ketika kuliah Mas Advent ini juga diberikan beasiswa oleh pemerintah, pada akhirnya mungkin ingin membalas budi, tapi dengan cara bermanfaat kepada orang sekitar gitu ya, Mas, ya? Sebenarnya, bisa benar bisa enggak, tapi maksudku gini, iya sih waktu itu, aku apa ya, dapat beasiswa gitu kan, tapi Mhm. beasiswanya ini kan tidak menuntut sesuatu gitu kan, beasiswanya ini Mhm tidak mhm. menuntut sesuatu, tetapi lebih ke aku ngerasa selama kuliah itu, ya aku bukan siapa-siapa gitu, tetapi memang, eee, kayak semesta itu membantu gitu. Maksudnya Ya. mulai dari kuliah, dapat beasiswa dari pemerintah, selama selama perjalanan perkuliahannya pun dapat banyak dukungan in terms of mental Mmm. support, financial support, ataupun misalnya kayak bagaimana orang-orang di Surabaya dan orang-orang di sekitarku itu kayak menjadi keluarga terdekatku gitu. Maksudnya ya Mas tahu lah ya kalau misalnya kita Mhm. merantau gitu kan, Ya. merantau dan kita nggak punya keluarga di Mhm. tempat rantau gitu kan. Nah, Mhm. ada orang-orang yang memang dekat sama kita. Jadi apa ya, kayak aku sendiri udah ngerasa terlalu banyak kebaikan, yang datang padaku gitu. Nah, Oke. ya bersyukur gitu loh.
Oke, wujud syukurnya kepada Ya, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. nah, Karena sudah dibantu terus-menerus dalam hidup perjalanan karirnya juga gitu ya dari seorang Mas Advent ini ya. ya betul sekali. Oke. Nah, ini Mas, terkait ini ya, mungkin ini juga relate gitu ya. Apalagi kita mahasiswa tingkat akhir nih, mungkin beberapa pendengar dari Sobat Kampus sedang mengalami fase di mana mahasiswa tingkat akhir kita masuk dalam klaster COVID, di mana kita terkadang tadi Mas Advent sendiri juga bilang gitu, bahwasanya kesempatannya Mas Advent ini sebenarnya datang ketika coba-coba gitu. Nah, ketika proses penentuan career goals gitu ya, dari Mas Advent ada nggak prosesnya, berapa lamanya sehingga, oke aku bercita-cita menjadi ini, aku bercita-cita jadi gini. Itu kira-kira berapa lama sih prosesnya? Ada nggak perenungan-perenungan kayak gitu? Aku ngerasa kayak perenungan itu sendiri pun masih ada sampai sekarang gitu. Karena Mmm, semakin kesini kan apa ya, dunia industri dan juga, eee, dunia profesional itu apa ya, sangat agile gitu kan. Dan ya, terutama gini, dari sektornya kita dulu, mhm, generasiku maksudnya, generasiku mhm. yang dulu kayak kita sangat mendewakan industri pertambangan dan perminyakan gitu. Ternyata pas kita lulus kayak it's a sunset industry gitu, kayak industrinya ya Ya, memang loyo gitu kan, kayak ya udah terlanjur nih, mmm, dapat dapat ijazah di teknik mhm, industrial gitu kan, pas mhm. nerima kerja ternyata yang dulu lowongan kerjanya 100 sekarang cuma 10 gitu, Oh, 90 oke. lagi gitu kan. Ya, Nah itu kayak salah satu tidak kita perkirakan gitu. Jadi memang kita tetap harus bisa adaptasi dengan situasi itu gitu. mhm. Dan dan sekarang pun kalau kita mau ngomong, dunia industri ya sekarang ngarahnya ke industri kebanyakan industri, online kan, maksudnya yang Iya, main sosmed, content creator heeh dan lain sebagainya gitu kan ya? heeh, beberapa tahun ke depan pun, kita nggak tahu gimana, mungkin kita bisa memprediksikan atau misalnya korporasi-korporasi yang gede bisa memprediksikan bagaimana, sekitar puluhan tahun ke depan. Tapi yang pastinya kita nggak tahu karena memang balik lagi itu cuma prediksi gitu kan. Nah makanya Mhm, itu menurutku kita secara constantly kayak apa ya, punya punya, skill untuk beradaptasi dan sering-sering merenung kayak, "Ini gimana ya nanti? Ini gimana?" Nah, sekarang pun aku merasakan itu gitu. Sekarang kan di pekerjaanku pun sebagai konsultan sebenarnya aku bersinggungan di sektor industri ekstraktif pertambangan gitu, tapi ya, sekarang aku lagi merenung gitu. Wah, mhm, meskipun sekarang aku masih stable, tapi dari mhm. sektornya makin lama ini pasti bakalan makin makin sulit nih gitu. Nah, sekarang aku coba mulai shifting, gimana nih caranya shifting dari ekstraktif ke dunia energi gitu kan. Karena sebenarnya Mhm. di tempat bekerja kan ekstraktif dan energi itu satu divisi, tapi bicara expertise, sangat minim sekali di sektor energi gitu. Nah, jadi kayak di sambi kita mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang, tetap kita kayak mencoba apa sih skill yang mungkin akan bisa menjadi senjata kedua kita untuk bersiap-siap di fase yang selanjutnya gitu. Oh, oke. Kalau aku dulu di perusahaan, sebelumnya juga pernah pernah diajarin begitu gitu. Maksudnya kamu mungkin punya satu expertise, tapi kamu punya expertise lainnya gitu. Oke, berarti kayak istilahnya proses perenungan ini bukan hanya di masa lampau seorang Advent lakukan, tapi tetap dilakukan secara konstan tiap waktu untuk, selalu apa ya, istilahnya beradaptasi terhadap perubahan yang ada gitu ya. Dan Mhm terkait tadi yang bilang terkait, skill yang harus dipunyai bukan hanya, expertise di satu hal, tapi kita juga harus mulai mempelajari hal lain yang kemungkinan akan dipakai gitu di masa depan. Itu kan otomatis berkaitan dengan pola pikirnya kita gitu. Nah, sebenarnya mhm. seberapa besar pengaruh inner circle-nya Mas Advent sendiri terhadap pembentukan pola pikirnya Mas Advent ketika di perkuliahan dulu waktu di ITS itu? Aku nggak tahu memperkirakan seberapa besar, tapi ya emang penting banget gitu. Karena ketika kita berteman sama orang, pernah nggak sih ngerasa, wah aku sama orang ini klop nih gitu, tapi sama orang ini nggak klop gitu. Kenapa gitu? Awkward gitu ya? Kenapa? Karena memang punya pola pikir yang sama gitu kan, Mhm, mhm, punya kayak cita-cita yang sama gitu. Nah, mhm, aku ngerasa banget selama di ITS itu, aku meninggalkan inner circle-ku ketika SMA dulu. Kebetulan mhm.
ketika aku pindah ke ITS itu kan teman-teman dari satu SMA yang sama kan lumayan banyak. Tapi ketika di ITS aku nggak bisa bilang mereka inner circleku gitu. Karena Oke. aku ingin ada perubahan gitu, kayak aku udah tahu orang-orang ini, tapi Hmm. aku pengen berubah ke orang-orang yang seperti ini gitu. Nah di situ Eksplorasi lebih lagi gitu ya. jadi inner circle itu pun sebenarnya bisa kita bentuk gitu dari apa yang kita inginkan kita dapatkan gitu. Waktu itu aku kayak mulai explore sebenarnya apa sih dunia jurnalistik gitu kan. Kebetulan juga sebenarnya Hmm. itu karena aku punya saudara yang kerja sebagai jurnalis kan. Masuklah ITS online, kebetulan juga ketika di sana memang orang-orangnya asik juga gitu kan, dan juga Hmm. enak diajak diskusi gitu. Nah, Hmm. orang-orang yang di ITS online ini juga ternyata punya aspirasi yang mirip gitu kan. Jadi kayaknya Hmm. enak banget nih buat diajak bertukar pikiran gitu. Oke. Enggak kayak waktu itu tali pertemanan itu lebih banyak di sana gitu. Dan mereka lah yang kayak membentuk gimana sih aku yang sekarang. Oke. Intinya Berarti intinya gini ya, kita harus define what you want, dan nanti ketika kita udah tahu keinginannya kita, baru kita cari inner circle yang sekiranya sesuai atau linear dengan goals-nya yang kita mau, gitu ya Mas ya? mm, mm, Nah, tapi ya Mas ya, terkadang mungkin juga terkadang saya alami gitu juga, bahwasanya ketika kita tahu nih kita mau apa gitu, kita udah punya mimpi, mimpi kita udah besar gitu, tapi terkadang kita takut untuk melangkah gitu. Apalagi kita sekarang, ketika Covid ini frekuensi untuk kita buka sosial media itu kan sering gitu ya, hingga pada akhirnya kita selalu compare dengan kehidupan pribadi orang lain yang terkesan lebih menyenangkan gitu, lebih sukses dari kita. Tapi ketika kita disuruh berjuang, bawaannya pengen rebahan mulu gitu. Nah, seorang Adven Hutajulo, bagaimana melihat fenomena yang terjadi saat ini? Apakah mungkin juga pernah dirasakan generasinya Mas Adven dan bagaimana mungkin menyikapinya? perubahannya. Iya. Oke, siap. Jadi sebenarnya apa ya? Ini mungkin berkaitan dengan apa ya? Kayak kita nggak bisa ngejudge orang berdasarkan dia yang bagaimana dia yang sekarang gitu kan. Karena seseorang itu sendiri pun kan adalah kumpulan dari dia yang sebelumnya. Maksudnya gini, mungkin aku adalah dikenal orang tipikal yang mungkin kerja keras, misalnya Mhm. tough untuk melakukan sesuatu. Karena memang backgroundku ya memang datang dari keluarga yang keras kayak, dan kita kayak harus mengeluarkan effort lebih untuk mendapatkan sesuatu gitu. Beda dengan orang Mhm. yang mungkin cukup berada sehingga ketika dia ingin mendapatkan sesuatu ya segampang itu gitu, dan akhirnya Iya. kita punya banyak waktu untuk rebahan gitu. Sementara kita nggak Mhm. punya waktu rebahan gitu kan. Tapi intinya di sini adalah kamu udah tahu pengen apa, dan ketika kamu tahu pengen apa, kamu harus tahu bagaimana cara mendapatkan itu dan konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi kayak Mhm. aku pengen mendapatkan ini, tapi untuk mendapatkan ini aku harus melakukan ini gitu. Jadi ada trade off-nya gitu. Misalnya aku pengen Oke. pengen dapat apa GPA 3,8 nih gitu. Tapi kan GPA 3,8 nggak bisa dapat kalau misalnya aku main-main terus gitu. Akhirnya aku harus belajar dan mengurangi waktu bermain. Oke. Iya benar ya, apa tadi harus ini ya, harus tahu konsekuensinya terlebih dahulu Oh iya, ketika, kita memilih untuk melakukan hal ini, otomatis kita juga harus siap dengan konsekuensi yang ya. kita terima gitu. Tapi terkadang ada beberapa orang yang takut untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin dari, beberapa dari kita ada yang terpaksa lalu terbiasa gitu, atau mungkin dari tadi ceritanya Mas Adven juga karena dari lingkungan keluarga yang cukup keras dalam mendidik seorang anak, akhirnya terbiasa untuk beradaptasi gitu. Nah, mungkin ada sesuatu pandangan lain yang sekiranya bisa Mas Adven berikan kepada pendengar kita, sobat kampus semua di sini. Bagaimana caranya kita supaya bisa keluar dari zona nyaman kita, tapi bukan karena istilahnya keterpaksaan gitu. Jadi benar-benar panggilan dari hati. Menggugahnya itu kayak gimana sih? Aku pun nggak tahu, maksudnya aku bukan orang yang pintar berkata-kata gitu, tapi intinya adalah Mhm. yang aku pahami itu adalah kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, otomatis kita harus bergerak gitu. Nah, bergeraknya ini yang membuat kita yang harus itu tadi, yang bayar harga gitu kan. Tergantung situasi, kalau misalnya memang kita harus keluar dari zona nyaman kita, ya nggak apa-apa gitu. Karena
ketika kita ada di zona nyaman kita ya kita gitu-gitu Hmm. aja. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman kita, akhirnya kita ada proses belajarnya gitu. Ketika Oke. kalau kita ada proses belajarnya, artinya kita mencapai suatu pencapaian lebih tinggi. Misalnya kayak istilahnya naik kelas gitu kan. Nah, Ya. kalau kita udah naik kelas, kita punya sesuatu nih untuk kita ceritakan ke orang gitu. Oke, berarti istilahnya kayak gini, keluar dari zona nyaman itu mungkin nggak selamanya apa ya fine-fine aja, pasti di suatu proses kita bakal nemuin yang namanya masalah. Tapi percayalah bahwa masalah itu adalah salah satu ujian untuk Tuhan naikkan level kita lebih tinggi, gitu ya Mas ya? Oke. Oke, Mas Advent, satu kalimat terakhir, satu atau dua atau tiga terserahlah, satu pesan terakhir gitu untuk Mas Advent ke semua pendengar Viva Talks kita pada hari ini, apa yang mau disampaikan terkait terobosan karir di sektor development ini? Sekiranya kalau memang mau berkarir ke arah sana ataupun wejangan-wejangan lainnya. Aku perkenalkan sedikit dulu ya tentang sektor ini ya ke teman-teman. Boleh. Pertama kali pun aku terjun di dunia ini kayak aku ngerasa ini dunia yang baru yang aku pun nggak pernah bayangkan. Dan ketika diskusi ke teman-temanku pun penasaran sebenarnya kita kerjanya ngapain gitu kan. Nah, dan intinya adalah aku pengen banget lebih banyak anak ETS yang juga terjun di sektor ini gitu. Karena ketika aku lihat di tempat kerjaku kayak minim sekali gitu. Nah, intinya adalah kalau di sektor development itu kita sebenarnya bisa membantu orang-orang menyelesaikan masalah dengan semua expertise yang udah kita miliki gitu. Misalnya kita di World Bank, kita misi utamanya adalah mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat itu lebih baik gitu kan dari segala sektor gitu. Kebetulan sektorku adalah energi dan ekstraktif. Nah, gimana kita berkontribusi merumuskan sebenarnya gimana sih manajemen sektor pertambangan itu supaya sektor pertambangan ini lebih memberikan lebih banyak dampak ke masyarakat. Di sini sebenarnya kurang lebih sama seperti perusahaan-perusahaan consulting gitu. Kita ngelihat dari semua aspek kehidupan. Misalnya gimana sektor energi ini mempengaruhi kesehatan orang, gimana itu mempengaruhi ekonomi orang, gimana itu mempengaruhi bagaimana perilaku manusia dengan manusia lainnya, behavioral di society-nya gitu. Jadi lebih kompleks dan lebih lengkap yang mana itu kayak apa ya, dunia baru gitu. Kalau misalnya aku bayangkan nih, kalau misalnya aku dulu kerja di sebuah industri pertambangan yang mungkin ya aku mungkin cuma bakalan kerja di sektor ininya doang, metalurginya doang gitu. Tapi ketika di sektor ini, aku mengerti lebih banyak bahwa gimana industri ini bisa mempengaruhi perilaku manusia sehari-hari secara tidak langsung. Gitu. Menurutku hal yang baru dan menarik sih. Gitu. Kalau untuk tips and triknya Mas, atau mungkin saran bagi anak-anak yang mau terjun ke dunia ini gitu. Tips and trick rata-rata sih orang-orang yang ada di development sektor itu pertama empatinya tinggi gitu. Maksudnya sektor development itu adalah sektor yang non profit gitu. Intinya kita pengen nih ngasih dampak aja ke orang ya, kita make money yes gitu, tapi kayak nggak seambisius itu menghasilkan duit. Dunia development adalah dunia yang ingin memberi gitu, ingin mengubah dunia orang lain. Terus yang kedua, skill yang tadi ada curiosity, ingin belajar terus, karena balik lagi ketika kita kerja itu kita akan melihat dari segala aspek gitu, nggak cuma dari segi technicality-nya aja gitu. Makanya banyak banget nih studi kasus di lapangan yang mungkin kita nggak tahu dan kita nggak bakalan sangka-sangka gitu kan. Nah, expect gitu ya, nggak bakalan expect di situ. Oke. Wow, luar biasa banget. Mas Advent, thank you so much buat ilmunya hari ini. Thank you banget udah membagikan tadi wejangan-wejangan. Ini membuat semangat saya sebagai mahasiswa tingkat akhir itu lebih on fire lagi, apalagi habis ini lulus otomatis harus cari kerja juga, harus punya pandangan ke depannya gimana. Sehat selalu juga buat Mas Advent, Ibu Bapak Mas Advent dan juga sekeluarga Mas Advent. Keep inspiring juga Mas Advent. Mungkin nanti after corona kita
jadwalkan ketemuan kalau misalnya ada kesempatan lah ya Mas ya. Siap. Pokoknya nanti kalau misalnya abis corona, misalnya Lukman juga ada kesempatan ke Jakarta, bolehlah kita ngopi gitu. Yes, oke. Aku bakal siap Mas, nanti akan aku kabarkan kalau misalnya sudah selesai COVID. Kita juga berharap semoga COVID di Indonesia dan seluruh dunia ini segera berakhir, karena kata kabar, aku sempat baca salah satu artikel penelitian di USA itu, corona bisa sampai 7 tahun gitu. Sekarang umurku 21 tahun, 28 tahun gitu baru selesai. Tapi kita tetap berharap semoga ini COVID-19 di Indonesia segera berakhir ya. Amin amin ya robbal alamin. Wow, Sobat Kampus, luar biasa banget ya. Tadi kita udah banyak belajar dari seorang Advent Hutajulu, seorang konsultan di World Bank, tentang bagaimana arti dari kerja keras, arti dari sebuah komitmen gitu. Ketika kamu sudah berkomitmen terjun ke dunia ini, maka kamu juga harus tahu konsekuensinya seperti itu. Dan tadi sempat juga disinggung terkait tips and trick bagi kalian yang ingin terjun ke dunia development sector gitu. Bahwasanya first thing first, kalian harus punya yang namanya empati yang sangat tinggi gitu. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memiliki sifat untuk belajar terus, ingin belajar terus. Dan yang terakhir, ketika kalian terjun ke proses awal, jangan sok menggurui, tapi berusahalah untuk mendengar lebih dan mengamati sekitar. Dengan begitu nanti kita pengetahuan dan skillnya juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Wow, ini baru episode perdana loh ya. Kita pasti masih punya berbagai perbincangan menarik di episode kedua, episode ketiga, dan episode seterusnya. Akhir kata, I'm Lukman Ali. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Viva Talks episode kedua. Bye-bye. Senang sekali bisa berbagi inspirasi dengan Sobat Kampus. Sayangnya waktu kita sudah habis di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Viva Talks berikutnya. Untuk kamu, alumni ITS yang ingin menjadi narasumber, silakan isi link form di description box. Sampai jumpa di episode selanjutnya.